Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita kembali bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini. Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya kepada kita selama menghadapi pergumulan terkait dengan COVID-19. Allah itu sungguh baik kepada kita dari dahulu hingga sekarang. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitas, dengan mengangkat tema kasih sebagai perintah baru. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan terlebih dahulu kita saat teduh sejenak, dengan mengosongkan diri agar kesiapan hati dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan Yesus pada gereja 1 Julai. Amin. Marilah kita puji dan muliakan Allah kita dengan segenap hati, dengan mengangkat pujian, muliakan Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Haleluya.
kepadamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami telah mengutamakan kerajaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjatuhkan kami daripada kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Terima kasih. Epistel sebagai pendahuluan khotbah kita minggu pagi hari ini yang terambil dari Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Kita membaca secara responsorial dan angka ganjil saya sendiri, angka genap jemaat sekalian. Dan angka terakhir nanti kita bersama-sama membaca. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Bila sisa-sisa buahmu, janganlah kau potong kedua kali, dan buah yang jatuh di bawahmu, janganlah kau pungut, tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta supaya engkau dari urusanmu. Akulah Tuhan. Janganlah kau kutuki orang tuli. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau
engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Jangan engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sesama. Janganlah engkau mengancam diri sesama manusia, kemarilah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Kita bersama-sama berdoa. Janganlah engkau menuntut balas, Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan segala perbuatan yang telah kita lakukan dalam satu minggu ini yang tidak berkenan bagi Tuhan, serta menyesalinya dan mohon pengampunannya. Hening dimulai. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Dan keluarkan kami
Ya Roh Kudus sembuhkan kami, sembuhkan kami, tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti keruing, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita menyimak petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini yang diambil dari surat Roma pasal 14 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikianlah petunjuk hidup baru untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Dia adalah Bapa kami, berikan kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Marilah kita bersaksi menyurahkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman yang tidak pernah berubah, yang telah menciptakan kami dari kebenaran yang tidak berubah. Namun segala yang ada di bawah kolong langit selalu berubah. Kami mau Tuhan dalam kehendak-Mu, dalam kasih karunia-Mu, datang dan berbicara pada kami pada kesempatan ini dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga bukan apa yang kami mau dengar, tapi apa yang Tuhan kehendaki untuk kami dengar saat ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini bagi kita sekalian terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan bacakan ayat yang genap. Dan yang terakhir kita akan baca bersama-sama dari ayat ke-35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan dipermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan dipermuliakan dia dengan segala. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan kabar kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu
kalau kamu saling mengasihi. Sampai begitu jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Berbahagialah bagi semua orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dalam hatinya, dan mau menjalani kebenaran itu dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah satu pesan yang dikasih judul hari ini bagi kita, tema yang sudah disepakati dan tentu sudah digumuli dari jauh-jauh oleh para tokoh-tokoh gereja, para pemimpin-pemimpin, para pejabat, para hamba Tuhan kita di GKP memberikan tema yang luar biasa. Karena di bumi ini siapapun juga tidak terkecuali, semua membutuhkan sesuatu yang baru. Entah itu baju baru, potongan rambut yang baru, sepatu baru, jabatan yang baru. Ya. Dan tema ini luar biasa bahwa yang menjadi baru bagi kita saat ini yang Allah kehendaki, yaitu kasih. Kasih menjadi topik, menjadi dasar. Yesus memperingatkan para muridnya menjelang hari-hari mereka akan berpisah. Dikasih tema luar biasa hari ini, kasih sebagai perintah baru. Jika hari ini ada pertanyaan bagi kita di antara 31.171 ayat dalam 66 kitab dalam Alkitab kita, jika ada pertanyaan sederhana bagi jemaat Tuhan hari ini, adakah ayat-ayat yang begitu terkesan bagi kita? Adakah ayat-ayat yang mudah untuk kita lafalkan? Adakah ayat-ayat yang begitu terkesan dalam ingatan kita dikala kita hidup sebagai orang beriman? Dari 31.171 ayat di dalam Alkitab yang kita pegang setiap hari Minggu. Jika pertanyaan itu muncul, apakah yang harus kita jawab? Ayat mana yang akan kita angkat? Itu akan menolong kita untuk memahami sejauh mana kita mengerti Allah yang kita percayai. Dan sejauh mana kita memiliki keberanian untuk percaya kepadanya. Karena kita punya kebenaran. Kebenaran yang Allah taruh dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak akan goyah. Hari ini Yesus kembali dalam catatan ini membawa kita untuk melihat bahwa sungguh ada sesuatu yang baru harus terjadi di gereja. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, catatan ini sangat sederhana sekali. Hari ini dikatakan bahwa kasih sebagai landasan pesan Tuhan, perintah baru bagi gereja di bumi. Saya mencatat hanya sederhana sekali karena saya lihat waktu saat tadi sudah diingatkan bahwa ini semuanya dipersingkat. Ya, saya senang sekali hari ini begitu singkat ya. Jadi saya juga bicara karena saya sudah lebih banyak bicara cukup lama. Di mana-mana saya bicara minimal 45 menit. Tapi saya mencoba untuk masa berbicara mendekati Yohanes Pembaptis. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Selesai. Hari ini agak sedikit waktu ke depan. Ya. Terima kasih banyak buat Ibu Pendeta, Inang Pendeta dan juga semua pengurus jemaat majelis, jemaat GKP, jemaat khusus Cipanyu. Saya juga tidak tahu temanya kok tepat sekali. Karena hari ini datang pamit. Ayat ini tentang Yesus mau pamit juga dengan para muridnya. Saya baca ini ayat, apa maksud Tuhan? Saya sudah mau berangkat ke Jogja dan keluarga. Ini keluarga saya kedua. Keluarga saya pertama ada di timur. Ini keluarga besar, keluarga kedua. Kok pas saya diundang untuk apa? Saya minta untuk khotbah. Temanya Yesus mau berpisah. Hari ini ada dua hal sederhana yang terkandung di balik perintah baru Yesus bagi para muridnya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa hal yang sangat menarik bagi kita hari ini, tema ini, pesan ini datang sebagai kesimpulan dari pekerjaan Yesus menjelang hari-hari akhir. Karena sepanjang kehidupannya 3,3 tahun sekian ya. Bulannya tidak sekitar 6 bulan atau berapa bulan Yesus bersama dengan para murid dalam membangun pelayanannya. Ada satu hal yang tidak pernah terbayangkan oleh para muridnya. Dan hari ini kita akan belajar dari hal itu. Bahwa para muridnya tidak mengerti, tidak tahu, tidak pernah terpikir dalam ingatan mereka. Karena saat mereka mengikuti Yesus, ada banyak atribut yang mereka sudah bayangkan. Mungkin kami dititipkan kuasa keajaibannya.
Mungkin ketika kami dititipkan kuasa untuk bagaimana menahan angin topan supaya berhenti, supaya membangkitkan orang mati. Mungkin mereka lagi berpikir kiri kanan. Yesus hadir dengan satu tindakan yang sederhana dan tidak pernah dilakukan oleh manusia di bumi. Dan ini menjadi alasan kuat Yesus menjadikan kasih sebagai perintah baru. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Satu perbuatan yang di luar pemahaman manusia, di luar kemampuan batas pikir para pejabat, para pemimpin, para rabi, para guru, para imam. Yesus hadir dengan satu perbuatan praktis yang sederhana, tapi menimbulkan tanda tanya besar bagi para muridnya. Mengapa hal ini dia lakukan? Jadi tema kita hari ini, kesimpulan dari perbuatan Yesus yang sederhana, dia membasuh kaki murid-muridnya yang tidak pernah itu terjadi. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat ada dua hal sederhana. Kasih sebagai perintah baru. Hal yang pertama yang harus kita lihat pada ayat yang ke-33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kenapa perintah kasih ini sebagai perintah baru bagi umat Tuhan? Kenapa bagi murid-muridnya? Saat mereka ada, secara kronologisnya, waktunya, bahwa Yesus tahu. Tinggal beberapa jam kemudian, beberapa saat kemudian, dia akan ditangkap dan dibunuh. Kenapa kita diminta kasih menjadi perintah baru? Hal yang pertama, kita saling mengasihi. Ayat yang ke-33 tadi, ayat yang ke-34, supaya kita saling mengasihi. Karena apa? Alasannya apa Bapak Ibu sekalian? Karena waktunya sangat singkat. Pesan hari ini membawa kita melihat bahwa Yesus secara terus terang kepada mereka katakan bahwa tinggal seketika lagi aku bersama kamu. Dan di saat kamu mencari aku, kamu tidak akan menemukan lagi. Karena tempat di mana aku pergi tidak layak kamu ada di sana. Mengapa perintah ini disebut perintah baru? Yesus mau kita tidak membuang-buang waktu lagi dalam hidup ini. Mari kita hidup dalam kasih. Karena waktunya hanya tinggal seketika lagi. Kalau para murid-muridnya ada dalam kronos waktu dunia, waktu yang dianugerahkan Allah untuk kita hidup. Sementara bagi kita hari ini, kita berada dalam kairos Tuhan. Sebagai Tuhan kalau hari ini secara manusia datang, hai jemaatku, anak-anakku, domba-dombaku, para sahabatku, GKP Jemaat Khusus Cipayu, jangan tanggung-tanggung mengasihi lagi. Kasihmu harus berkobar setiap hari. Lebih banyak mencintai, mengasihi istri, anak, suami, keluarga, dan mengasihi Tuhan. Kenapa? Waktu hidupmu sangat engkau tidak tahu. Kenapa perintah baru ini diberikan? Ditandai pada ayat yang ke-33, karena Yesus mendekati mereka, menempatkan mereka menjadi anak-anaknya. Dia katakan kepada mereka, waktuku bersama kamu sudah tidak lama lagi. Hari ini, secara kronos Tuhan, waktu yang kita tidak pahami, waktu yang datang begitu cepat, waktu yang datang begitu di luar pemahaman kita, hanya mengingatkan kita, mari kita saling mengasihi. Ini pesan yang saya mau sampaikan pada kita hari ini. Bahwa kenapa kita harus saling mengasihi? Karena waktunya sangat singkat. Bukan karena hari apa saya berangkat dari keluarga, bukan. Sesuatu yang rahasia bagi kita hari ini, kita tidak tahu kapan Yesus datang dalam hidup kita. Secara pribadi untuk memanggil kita kembali. Yesus mengingatkan para murid-muridnya. Karena apa? Dan pada kenyataannya, dia menjelang masa penderitaannya, satu murid jagoan pun tidak bersama-sama dengan dia sampai dia memikul salib. Dia mau katakan, tempat derita yang aku pergi untuk hidupmu, itu tidak mampu kamu ada di sana. Kamu hanya cukup memberi diri, menikmati dan melakukan kasih. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita saling mengasihi oleh alasan yang pertama, oleh karena apa? Oleh karena waktunya singkat. Yang kedua yang saya lihat dari sini bahwa Yesus mau memberikan satu gambaran, bukan perintah mengasihinya, itu tidak baru Bapak Ibu sekalian, tidak baru. Perintah yang
kita harus memiliki cara baru untuk mengasihi orang lain. Harus memiliki cara yang baru. Saya mengasihi sejam karena mungkin saya mau dapat sesuatu. Tuhan bilang bukan. Saya mengasihi istri saya, Tuhan akan bilang, orang kafir yang tidak kenal saya pun mereka akan mengasihi istri. Mereka akan saling mengasihi. Mereka akan saling jatuh cinta. Yang Yesus mau kita harus memiliki cara baru. Cara apa yang Yesus terapkan di dalam para muridnya? Dia meninggalkan kedudukannya. Dia menghargai semua strata dalam kehidupannya. Padahal itu murid-muridnya, tapi dia mampu turun menjadi pelayan bagi mereka untuk mencuci kaki mereka. Satu tindakan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudah itu. Mungkin ada gereja-gereja yang melakukan, mungkin pembasuhan kaki itu tidak pakai cobek. Kita tidak bahas itu. Tapi yang saya melihat bahwa Yesus mengajarkan kita sesuatu yang baru dan menurut perintahnya, kita harus turun. Tinggalkan kedudukan kita. Ada orang lain yang mengasihi, tapi jangan ganggu dong ketenanganku. Tapi bukan di sini, di tempat lain. Yesus meninggalkan kedudukannya. Yesus mau menghargai bahwa ini para nelayan yang dia ambil. Yesus menghargai para murid yang berlatar belakang kehidupan yang mungkin tidak dijelaskan secara tuntas. Siapa mereka, keluarga mereka, dari kedua belas murid yang mengikuti dia. Yesus menghormati kesetaraan hidup ini. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang tidak menempatkan ini lebih bagus, ini kurang bagus. Enggak. Kasih yang menerima semua keberadaan. Itulah yang Yesus mau gereja lakukan. Jadi saya mengasihi bukan karena dia orang timur. Saya mengasihi karena bukan karena itu saya sama-sama. Sehingga saya sering katakan bahwa jemaat Cipayung ini GKPI, jemaat khusus Cipayung dulu posket ya. Jadi Inang Pendeta kalau mohon maaf kalau saya sering sebut posket agak sedikit mulutnya ya. Tapi saya berusaha untuk tidak mau sebut posket lagi. Biarkan yang lama berlalu, yang baru datang. Kejarlah yang baru. Saya mau katakan ini jemaat teladan bagiku. Karena mereka bisa menerima seorang berambut keriting mencoba masuk. Saya orang bilang orang Batak KW 9. Karena orang Batak tidak ada yang keriting, orang Batak tidak ada yang hitam. Tapi jemaat yang mayoritas orang Batak ada orang keriting. Ini yang firman Tuhan mau katakan pada kita hari ini. Saya mau katakan jangan stop di sini. Jangan Pak Awang pergi, pendetanya pergi dan keluarga tidak ada orang hitam lagi apa benar? Cari orang hitam, di sini banyak orang. Datang panggil mereka dan ajar mereka, bawa mereka bahwa kami mengasihi kamu tanpa melihat sukumu. Jadi jangan lagi di parkiran itu tidak ada orang hitam. Karena yang hitamnya pergi terus kosong. Ini gerak cepat para majelis. Cari orang hitam di Cipayung ini banyak sekali. Tumpang tangan dan berdoa bagi mereka. Karena Tuhan pernah menitipkan orang hitam di jemaat kami. Datang kita beribadah. Yesus mau seluruh strata dalam kehidupan yang membedakan kita itu dihilangkan saat kita mau mempraktekkan kasih itu, supaya kita layak menjadi muridnya. Jadi perintah pada ayat yang ke-34, saling mengasihi ada dua hal penting. Karena waktu kita tidak tahu kapan kita ada. Sering saya katakan di mana-mana, waktu yang sudah pergi tidak bisa kita koreksi. Tidak ada lagi peluang untuk kita koreksi waktu yang sudah berlalu. Makanya waktu yang ada ini, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Hal yang kedua, mari kita sudah memulai dan tidak membeda-bedakan. Mari kita kembangkan itu. Saya senang sekali kita punya pendeta ya. Kita punya pendeta dulu, kita lagi mikir pendetanya yang bagaimana ya. Nah, jangan sampai datang sama seperti Pak Awang ya. Pak Awang itu sudah mengerikan sekali ya. Banyak anak-anak sekolah mungkin bisa takut. Kita bersyukur, doa kita Tuhan titip seorang keluarga pendeta yang mengasihi Tuhan, yang luar biasa mau memberi diri untuk bagaimana merawat kita, menuntun kita, membangunkan semangat kita, membangunkan kebersamaan kita untuk memiliki kasih yang diperintahkan Tuhan untuk menjadi kasih yang baru. Saya senang sekali waktu penerimaan beliau di sini. Saya juga ada di sini. Dan hari ini terima kasih banyak sekali lagi bahwa saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran. Jadi hal yang pertama yang saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, ayat Yohanes 3 ayat 16 merupakan salah satu ayat dari 31.000 ayat itu. 171. Mungkin ayat yang kita tidak lupa. Karena begitu besar kasih Allah ada di dunia ini. Ayat yang sudah begitu memasrahkan di kalangan orang gereja.
Yohanes 3 ayat 16, kita menyadari itu menjadi dasar kuat Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita baik. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita rajin berdoa. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita rajin menginjili. Allah menyelamatkan kita bukan karena ada satu desakan supaya jangan sampai neraka penuh, tapi oleh karena kasih. Kasih menjadi alasan kuat Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Dan kasih ini dimasukkan dalam perintah yang baru bagi kita hari ini. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini merupakan khotbah terakhir saya. Ya, saya ada di sini beberapa jam kemudian nanti kami akan berangkat meninggalkan Cipayu. Ya, sebagai hal yang sangat susah. Ya, suasana yang sangat sulit untuk bagi saya. Untuk meninggalkan Jakarta saya boleh tinggalkan, tapi jemaat di Cipayung itu berat bagi saya. Tapi ini bukan berarti terbawa perasaan, bukan. Ya. Tapi memang karena jemaat ini punya hal yang istimewa bagi kami sekeluarga. Mungkin Inang Pendeta belum tahu ya. Dari tahun 2016 saya dari sini mengambil keputusan. Dan waktu berjalan sekarang sudah tahun 2020. Begitu cepat. Ya. Sehingga di kesempatan ini, waktu yang cepat mari kita gunakan. Kita saling mengasihi karena waktunya singkat. Yang kedua, oleh karena apa tadi saya bilang? Jemaat ada ingat? Oleh karena biar Tuhan mau supaya kita memiliki cara yang baru. Saya juga mohon maaf kalau Pak Bendahara sering saya khotbah sebut bendahara terus ya. Pak Bendahara masih tuh? Ya, masih jadi bendahara. Karena ini pendeta kalau saya biasa khotbah, saya jauh-jauh dari anggota majelis yang lain. Karena saya takut habis khotbah, Pak bendaharanya tidak ada. Karena saya punya ikatan batin dengan Pak bendahara. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau katakan pada kita hari ini bahwa kamu harus memiliki cara baru untuk mengasihi. Sehingga istri tidak kaget. Tumben-tumbenan kok suamiku kok hari ini kok beda. Jangan kasih kita mengagetkan orang lain. Jangan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa papi berubah ya? Kenapa mami berubah ya? Kadang kasih kita bukan diterima dengan ucapan syukur dan luar biasa sebuah kebanggaan, tapi menimbulkan rasa curiga. Sehingga Yesus katakan hari ini, kamu harus memiliki cara baru. Seperti aku memulai dari pekerjaan yang kecil, tapi memberikan rasa damai di hati mereka. Karena sebentar saya akan berpisah dari mereka. Jadi hari ini, Pak Bendahara saya lihat sudah mulai mungkin lelah ya karena pekerjaan bendahara ini susah karena hitung angka. Hitung angka tiap hari, Sabtu. Minggu datang, Senin mulai lagi repot. Kadang juga mungkin lupa baca Alkitab kalian. Ya. Karena membuat laporan. Ya. Tuhan bilang mengasihi aku, jangan lihat saldo terus. Jangan lihat saldo terus, itu urusan dunia. Baca dulu kebenaranku. Itulah kasih. Jadi ini Amang, saya mohon maaf ya. Jadi jangan saldo buat Amang pusing ya Amang. Tetap seperti baby face seperti hari ini. Ke depan. Jadi bangun pagi jangan lihat saldo bos. Hari Senin jangan mulai mikir lagi, hari Sabtu buat laporan buat Inang Pendeta dan tidak usah dipikirkan itu. Yang penting jalan dan katakan Tuhan terima kasih. Karena apa? Bendahara ini yang buat pusing. Kita lihat dari ke-12 murid. Yang sibuk hitung saldo, dia yang pergi gantung diri. Bukan itu. Jangan berpikir wah, abang buat pas masa pergi gantung diri. Bukan. Sehingga tadi saya katakan bahwa ini yang hal yang sangat sulit. Saya mau katakan bahwa abang luar biasa, Tuhan sudah tempatkan datang dan layani luar biasa. Jangan pernah berpikir. Sampai biarkan saja orang bang urus. Kenapa Tuhan sudah menganugerahkan Amang dan keluarga luar biasa hidup bagi Tuhan. Para majelis, para pengerja, hari ini saya mau katakan hal yang kedua kita mau pulang. Tinggal berapa menit lagi? Saya kata tidak lama. Tapi agak lama juga ya. Dari ayat yang ke-35, ayat yang 34 tadi katakan bahwa kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35 dia katakan supaya dunia tahu identitasmu menjadi orang beriman dan Bapakku di surga dipermuliakan dan kamu layak menjadi muridku. Hanya ada dua rahasia di balik kasih sebagai perintah baru, yaitu kita hidup
saling mengasihi dengan cara yang baru, dengan optimal dalam mengasihi. Yang kedua, kasih yang kita mau kerjakan itu harus membawa perubahan, harus membawa pembaharuan. Karena ayat yang ke-35 ini sangat jelas, dia katakan di sana bahwa supaya dunia tahu dan supaya kamu layak. Identitasnya jelas. Kenapa kasih menjadi perintah yang baru? Supaya kekristenan kita jelas. Banyak nilai-nilai kekristenan hancur di pasar saat tawar harga ikan. Orang yang tidak beriman, orang yang beriman menawarkan harga ikan. Tuan ikannya bilang begini, harganya segini Pak 2 ekor. Kita orang yang beriman juga katakan, kok mahal banget sih? Tidak ada rasa kasih, kita tidak tahu dia tangkapnya kapan. Para nelayan begitu menderita bergelut dengan gelombang. Kita tidak bayangkan itu. Yesus mau identitas kerohanian kita bukan hanya saat hari ini. Saat kita memang kita, saat saya pakai jas, pakai dasi, bukan. Saat pakai pakaian apa saja, di lokasi apa saja, kondisi apa saja, suasana apa saja, dunia dapat melihat bahwa kamu adalah murid-muridku. Di lampu merah kebanyakan orang tidak bisa membedakan mana orang Kristen dan mana yang non-Kristen, karena semuanya akan marah, kecuali jemaat Tuhan yang di sini. Amin. Amin. Kecil-kecil saja amin ya. Ini Tuhan mau seperti mana kita berada, kita harus menyatakan bahwa kita ini orang beriman. Ayat yang ke-35, sebab dunia mengenal kamu, dunia mengetahui kamu, dunia tahu siapa kamu, imanmu, kepercayaanmu, kasihmu kepada Bapa di surga. Itu yang saya katakan bagi kita hari ini. Karena saya lebih sering, kalau saya dengan Amang Jesse jalan-jalan, pasti mereka tahu Amang Jesse itu hamba Tuhan. Saya ini mungkin lebih cenderung, ini mungkin mantan pengedar narkoba atau apa. Karena dari profil saya tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Saya jalan Pak Bendara, pasti mereka pikir beliau pendeta, saya tukang pukulnya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi ada hal sederhana yang kita bisa nyatakan kepada dunia tanpa harus berkhotbah. Kita hanya membuktikan pada mereka bahwa saya orang yang percaya kepada Yesus yang memiliki kerendahan hati, Yesus yang memiliki belas kasihan, Yesus yang menghormati banyak orang. Semua pihak dihormati, dihargai, dikasihi. Saya harus menyatakan itu. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, saya katakan bahwa saya melihat ini terbalik. Peristiwa ini terbalik. Karena menjelang hari-hari berpisah dengan Yesus, para murid-murid dihantui dengan rasa takut yang luar biasa. Yudas mencintai saldonya, Petrus mencintai nyawanya. Terjadi kontradiksi yang luar biasa. Tapi saya amati tadi malam, ayat ini saya lihat, wah, ini Yudas dengan Petrus ini bertolak belakang. Satu tidak mau kehilangan nyawa. Yudas mau kehilangan nyawa, Bapak Ibu sekalian. Petrus menyangka Yesus, Petrus mengangkat pedang sampai memotong telinga seorang yang ada bersama-sama saat itu. Karena hanya mempertahankan bahwa saya akan berjuang, tapi nilai kasih yang kekal tidak mengalir dalam hidupnya. Sehingga Yesus berfirman, sarungkanlah pedang. Ada tindakan bagi kita sebagai pembelaan terhadap keluarga, pembelaan terhadap gereja, pembelaan terhadap kebenaran, tapi kita tidak dalam koridor Tuhan. Petrus membela dirinya, membela gurunya dengan mengambil hal duniawi. Dia pikir bisa menyelesaikan program itu. Dia tidak mengerti. Yesus ditangkap bukan program orang Yahudi. Yesus mati di atas kayu salib bukan program orang Yahudi. Bukan program gereja. Itu program Tuhan. Program dirinya sendiri. Sehingga kita lihat, kalau ditanya siapa yang mau miskin, di sini pasti siap juga sih. Ya. Banyak orang tidak mau dia jadi orang miskin. Tapi kalau kita lihat pengalaman saat perpisahan, mendekati perpisahan ini bahwa Yudas mau miskin, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah jual harga penjualan Yesus, dia kembalikan. Karena dia melakukan tanpa kasih. Penyesalan di luar itu tidak ada lagi anugerah baginya. Yudas mati sampai hari ini, sampai dia masuk ke ranah yang pendeta, ranah gini. Saya bilang tolong cantumkan bagi saya siapa yang dosanya lebih besar atau pelanggarannya lebih fatal, Yudas atau Petrus. Saya tidak bawa dalam buku, tapi
saya lagi godok itu. Sampai hari ini kan bingung, Yudas yang lebih besar dosanya, pelanggarannya lebih banyak, atau Petrus? Mereka bertanya, lalu kenapa Yudas mati? Petrus itu kok sampai diselamatkan dan sampai dia bisa bertobat, dia bisa berubah, dikasih Tuhan kuasa luar biasa. Hari ini kita tidak bahas ke sana. Tapi orang yang hidup tidak dalam kasih, orang ini akan mengalami kebuntuan jalan keluar. Dia tidak tahu, karena kita bayangkan, Yudas 3 tahun lebih pegang uang banyak, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah pergi jual 30 kebun perak. Tapi Alkitab mencatat pada akhirnya dia kembali terus. Perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan tanpa rasa kasih yang benar dari Tuhan. Petrus pun demikian. Dia pikir pembelaan. Yesus mungkin tidak mati. Pada akhirnya perempuan-perempuan datang tanya dia. Dia juga katakan, aku tidak kenal dia. Rasa takut yang luar biasa. Ya, saya mau katakan hal yang kedua. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus memiliki kasih yang bebas dari rasa takut. Pengalaman yang sangat berat bagi saya memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sudah ceritakan berulang kali mungkin di sini. Saat kantong persembahan dijalankan uang saya tinggal 50.000 di kantong. Dan kantong kami di gereja-gereja tua itu, gereja-gereja Protestan itu, kantongnya itu dalam besar. Saya rasa aman. Masukkan tangan kosongmu, kepalkan tangan, masukkan dada yang lihat. Tutup saja, masukkan kantongnya dalam. Pada tangan kosong. Pada 50.000, saya jalan kaki dari rumah datang cukup jauh. Saya lagi bingung. Bagaimana membeli ini kantong persembahan sudah jalan, tinggal orang kedua. Sebentar lagi di saya sudah aman. Terima kasih Tuhan. Ada hikmat bagiku. Saya akan masukkan tangan kosong. Tiba-tiba hanya tinggal satu orang lagi sebelum saya. Muncul lagi satu perasaan yang mengganggu saya. Jangan sampai tanganmu tidak bisa keluar dari kantong itu. Dan pada akhirnya orang sampaikan kantong itu, buka tanganmu, tanganmu kosong. Membuat saya bingung, Bapak Ibu sekalian. Dan hal ini sama dengan yang Yudas alami. Dia nyaman dengan 30 kebun perak saat itu. Tapi saat kebenaran firman Tuhan datang padanya, orang yang akan menjual anak manusia kepada orang berdosa adalah dia yang berhasil masukkan tangannya bersama-sama dengan aku di pinggangku. Dia tidak menerima anugerah itu. Dia tetap bangkrut. Padahal Alkitab mencatat, uang tidak membuat dia damai. Bukan berarti saya beritahu jemaat Tuhan supaya kita tidak perlu banyak uang. Nah, hidup ini butuh uang. Segala di bumi ini kita butuh uang. Ya, tetapi uang bukan segalanya bagi kita. Ya, jadi hari ini saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, pengalaman para murid-murid Yesus. Yesus bukan takut, tapi Yesus mau mengingatkan mereka pesan hari ini dan bahwa kita bisa bawa pulang itu. Bahwa Yesus mau mengingatkan para murid-murid yang pada gereja Tuhan bahwa di hari-hari terakhir kasih akan menjadi tawar. Kasih banyak orang akan menjadi tawar. Ada orang yang akan menjual beli kasih itu dengan gayanya, dengan caranya, tanpa memandang kebenaran. Pengalaman Yudas, pengalaman Petrus ini membawa kita untuk melihat bahwa pelajaran berharga bagi kita waktu sudah selesai ya. Pelajaran berharga bagi kita, kasih sebagai perintah baru hari ini. Pesan Tuhan yang kita bisa bawa pulang, saya mencatatnya 3 hal sederhana. Yang pertama, kita semua sudah hidup dalam kasih. Tapi mari, kasih yang tidak dibangun di atas motivasi. Jadi mengasihi orang jangan karena ada motivasi. Saya pikir aman penatua ini memang benar-benarnya. Ya, setiap kali sini inang kalau kasih pulang pelayanan beliau yang bawa mobil. Ya, bahwa saya pulang sampai ini tidak ada bayaran. Ya. Tidak ada bayaran orang yang juga pergi ke Yogyakarta. Tapi jangan bilang itu hutang budiman. Tidak. Tapi tidak ada motivasi. Beliau menuntun saya, mengantar saya dengan mobil. Amang berada di belakang. Ya. Semua di sini Amang Kurning bawa. Dan di antara mereka semua saya pikir bahwa Amang Kurning ini seperti pembalap yang belum masuk dalam kategori kuat. Karena bawa mobil saya jatuh. Istri saya pegang joknya keras-keras. Beliau jalan seperti biasa saja. Anggap saja semua di tol ini seperti ada di kamar. Pleng. Saya pikir-pikir. Jadi hal yang pertama saya mau katakan, mari pulang kita bersama-sama memulai cara baru mengasihi. Kita tidak perlu cuci kaki istri, tidak perlu cuci kaki suami, tapi ambil tanggung jawab istri, ambil tanggung jawab suami.
pekerjaan yang sehari-hari mereka lakukan, mari kita kerjakan. Ambillah tanggung jawab sederhana itu sebagai bukti, inilah cara Tuhan mengasihi umatnya. Ya, saya bilang, kalau sampai setiap hari para ibu yang menyediakan sarapan bagi semua anggota keluarga, coba para bapak mulai siap. Pekerjaan tanggung jawab yang sederhana sekali. Bangun pagi langsung siap semua, anak istri semua disiapkan minum, terus katakan, selamat pagi mami, silakan para generasi muda, mari mengelilingi meja makan, kita bersyukur. Kenapa tidak lakukan itu? Kasih gak usah omong kosong kemana-mana. Lakukan tanggung jawab yang kecil. Mari kita berbagi tugas di rumah. Itu sudah bukti bahwa kita memiliki cara baru untuk mengasihi sisi rumah, menghargai sisi rumah, menghormati sisi rumah sebelum kita keluar jadi teladan bagi orang lain. Jadi datang, aman bendera, begitu pas keluar sebelum jalan, langsung bangun contoh kan, Mam? Ya, apalagi ini kepala suku susah saya yakin. Aman susah lagi ini kepala suku nih. Si Mamora sedih DKI, Jabodetabek, mana mungkin bangun langsung buat sarapan buat nyonya kan si putri. Itu tidak bisa, Aman. Tuhan bilang, ambillah cara baru, cara sederhana yang membawa orang tahu bahwa kita mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, bahwa semua yang kita lakukan bukan supaya kita dicintai, bukan supaya kita diangkat-angkat, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, kita mengulang sama katakan, kenapa tidak melakukan pekerjaan yang tidak dilarang? Iblis saja tidak larang kita untuk mengasihi manusia. Jangankan manusia, iblis saja tidak punya hak. Nah, kenapa pekerjaan yang tidak dilarang kok kita tidak melakukan? Kasih ini satu pekerjaan yang luar biasa ajaib di bumi. Kenapa? Semua makhluk di bumi, semua hukum tidak mampu. Senyum bisa orang, jangan senyum, jangan tertawa. Orang tidak pernah memberikan larangan bagi kita mengasihi. Kenapa hal itu kita tidak optimalkan? Mari. Hari ini pulang dan ingat, Tuhan terima kasih, Engkau menganugerahkan pada kami kasih menjadi perintah baru. Karena kasih tidak pernah dilarang. Tidak ada undang-undang di bumi ini. Saya katakan hari itu tidak ke gereja karena takut dilarang atau apa, kita punya kasih tetap akan mengalir. Nyatakan kasih itu di luar semua hukum. Karena kasih tidak akan pernah mendapat larangan. Jadi mari pesan Tuhan bagi kita, pesan kebenaran bagi kita hari ini, kita mau katakan pada istri, luar biasa. Kenapa? Perintah baru adalah kasih. Kenapa? Karena kasih tidak mampu dilarang atau dihalangi. Kemarin saya katakan berulang kali, senyumlah karena senyum tidak dibayar. Hal yang gratis susah dilakukan. Bagaimana dengan yang punya biaya? Sekarang pulang, jadi amang inang, lihat kan. Keluarga katakan kepada mereka, terima kasih banyak karena hari ini kita mendengar kebenaran. Mari kita lakukan kebenaran yang tidak terlarang. Pekerjaan yang tidak terlarang. Jangan coba-coba menyentuh apa yang dilarang Tuhan. Tapi siapkan hati melakukan pekerjaan yang tulus. Tuhan tidak larang bagi kita untuk melakukannya. Amin. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersyafaat bersama-sama dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Percakapan hamba sangat sederhana dan mungkin kurang dipahami oleh jemaat ini. Tapi kami percaya ada pesan sederhana kami pulang hari ini, bahwa kasih adalah pekerjaan tidak terlarang. Dan Kau izinkan untuk kami lakukan. Jika kami telah menghabiskan waktu kami untuk melakukan hal-hal yang Engkau larang, hal-hal yang Engkau tidak inginkan, hal-hal yang Engkau tidak kehendaki, Roh-Mu yang hidup dan berdaulat atas hidup kami, hati kami, pikiran kami, mampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak terlarang. Kami mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang di seputar hidup kami dengan cara yang baru. Mungkin selama ini kami sudah puas dengan cara-cara kami, tapi juga tidak sampai pada puncak kami menikmati anugerah Tuhan. Kami menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Setelah kami mengasihi, mungkin kami kecewa. Setelah kami mengasihi, mungkin kami galau. Setelah kami mengasihi, mungkin kami bimbang. Setelah kami mengasihi, kami kecewa dan putus asa. Hari ini ada banyak cara sederhana di rumah kami masing-masing yang Tuhan inginkan kami lakukan sebagai bukti
bahwa kami memiliki cara baru untuk mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami, kasihani kami, waktu-Mu rahasia bagi kami. Ajar kami untuk optimalkan kesempatan kami hidup untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah telah mengasihi kami. Jangan menurunkan derajat hidupnya sebagai Allah, datang sebagai manusia, sebagai hamba, bahkan mati terkutuk di kayu salib. Satu perjuangan yang luar biasa. Ajar kami Bapa, supaya kami tidak boleh mengasihi orang, tapi kami tidak mau terganggu, kami tidak mau terusik, ego kami tidak boleh tersentuh. Ampuni kami hari ini. Kami mau lepaskan semua ini untuk menjalankan pekerjaan perintah yang baru daripada-Mu. Kami akan mengasihi dengan cara-Mu, dengan kehendak-Mu. Di balik itu kami akan menikmati kehidupan yang tenang. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman. Hari ini hamba menyerahkan semua jemaat yang hadir di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai menantu, sebagai mertua, semua kami yang hadir hari ini. Allah memberkati kami dalam ruangan ini. Berkati kami dengan firman-Mu. Di tengah-tengah kesulitan melanda bumi, kami tidak tahu bahwa COVID-19 ini akan melanda begitu cepat. Kami tidak mengerti, tapi ada satu hal yang pasti. Bagi kami ada jalan keluar dari Tuhan. Kami tidak boleh berhenti mencintai, mengasihi orang di seputar hidup kami. Dan untuk itu Bapa, izinkan kami hari ini berdoa bagi beberapa anak-anak Tuhan yang saat ini dalam titik pergumulan karena mereka bergumul dan kesakitan mereka dan penderitaan mereka. Nyonya Hastina Marta Stompul Borus Tangga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, apapun derita yang hamba alami, apapun yang kesulitan, apapun sakit yang dirasakan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah memberikan kami kuasa. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang ajaib, Engkau jamah, sembuhkan, dan Engkau berkati semua obat, bahkan juga semua sistem yang dipakai oleh para perawat untuk merawat kesembuhan hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Pak Roy Yudono Siregar, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun hamba-Mu dirawat, dalam keberadaan apapun saat ini, doa kami seisi ruangan ini, biarlah kesembuhan hati, kesembuhan nyata bagi kekasih-Mu Tuhan, bagi sahabat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga buat anak kami Ria yang saat ini kondisi dalam pemulihan di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan yang berkuasa, tangan di atas segala tabib, kuasa yang melampaui segala kuasa di alam ini. Doa kami di dalam nama Yesus Kristus, ketiga anak Tuhan, ketiga hamba-Mu ini, dan juga ada jemaat Tuhan yang mungkin kami tidak sebutkan nama mereka. Jika Engkau mendapati mereka saat ini, mereka sakit dalam kondisi tubuh yang lemah, kami berdoa dan kami perintahkan dalam nama Yesus Kristus, Engkau angkat dan Engkau asingkan segala sakit penyakit dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi peristiwa yang luar biasa menakutkan semua manusia di bumi. COVID-19 sekarang melanda dunia. Ada satu hal yang pasti, kami tidak perlu bertanya kapan berakhir. Tapi kami akan mengikuti kebenaran-Mu. Karena kami orang beriman, karena kami orang yang percaya kepada-Mu. Derita zaman ini Engkau akan bersingkat. Dan untuk itu Bapa, di altar-Mu hamba berdoa. Ajar kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Hidup benar di hadirat-Mu Tuhan. Derita bukan urusan kami. Karena kuasa-Mu melampaui kuasa COVID-19. Untuk itu Bapa, semua para perawat, para dokter, tim medis yang sementara mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan kenyamanan mereka untuk merawat mereka yang terinfeksi di pelosok, di kota-kota besar dimanapun saat ini. Kami berdoa bagi mereka yang sementara terbaring karena peristiwa ini, atau mungkin penyakit dari jenis kuman yang berbeda, hama yang berbeda. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Allah memberkati mereka, Allah jamah dan sembuhkan mereka, lindungi mereka. Saat ini mungkin mereka bergumul karena tugas, mereka tidak bisa mengelak karena mereka harus mengambil tanggung jawab untuk bertatap muka langsung dari para pasien. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Keluarga yang menanti pelayanan mereka, menanti kehadiran mereka, kami berdoa Allah memberikan ketenangan. Demikian juga pemerintahan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, per kabinet ini. Kami berdoa para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, RT, RW, di mana tempat kami berada, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka ketenangan, Tuhan berikan mereka kuasa, Tuhan berikan mereka kerjasama untuk bagaimana menangani bahaya yang sangat-sangat menakutkan. Kami tidak mengerti penyakit datang dari mana,
melalui apa dia ditularkan. Tapi satu hal yang pasti Engkau tahu. Untuk itu Bapa, dengarkanlah doa kami di tempat ini. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan kasih sayang-Mu. Datang dan lindungi kami semua. Orang-orang percaya, orang-orang yang menanti pertolongan, keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kami semua. Keluar masuk kami dan kendaraan roda 2, roda 4, bahkan juga berjalan kaki di kantor, di ruangan di mana Engkau dapati umat-Mu, orang yang percaya kepadamu, orang yang memanggil nama-Mu berada. Doa kami, Allah melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tetap menanti anugerah Tuhan sampai waktu-Mu tiba untuk kami mendapat perkatakan, untuk pembangunan gedung gereja, untuk tempat kami beribadah. Panitia yang sudah dilantik, yang sudah dibentuk, biarlah Tuhan satukan visi misi mereka untuk membangun tempat tinggal, tempat untuk kami boleh beribadah. Biarlah Tuhan buka jalan, Tuhan mempermudah setiap proses, setiap pribadi, setiap oknum yang akan mereka temui. Para panitia akan membangun komunikasi, membangun hubungan di antara mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Allah memberkatinya. Sebab pada waktunya kami boleh mendapat tempat ibadah yang layak buat kami untuk beribadah setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan para janda, yatim piatu, orang-orang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang lanjut usia, di rumah dan juga di tempat-tempat, di panti-panti dimanapun. Doa kami, Allah memberkati. Di KPI dari tingkat pusat, dari tingkat sinodal sampai jemaat lokal, bahkan juga pos-pos pelayanan. Doa kami, Allah memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini syafaat kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Mari kita meningkat pujian. Firman Tuhan yang menggerakkan hati kita memberi persembahan kehadapan-Nya diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Demikian dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita memberikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk kami berdiri. Kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan dimanapun berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Dan jemaat Tuhan baik yang berada di gereja maupun yang mengikuti ibadah via online, sesuai dengan warta yang sudah ditulis acara kita, hari ini kita juga akan memasuki acara perpisahan dengan keluarga Bapak Pendeta Roni Awang yang akan berangkat ke Yogyakarta. Dan untuk mengatur acara perpisahan ini kami serahkan kepada Amang Sekretaris Jemaat.
Sampai ini dulu selesai fotonya.